got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramdhani dari Prodi Sistem Informasi semester 1. Kali ini saya akan membuat tugas, yaitu membuat video tentang hasil review jurnal saya. Jadi di sini saya membuat tugas ini untuk memenuhi mata kuliah matematika dasar dengan dosen pengampu, yaitu Bu Nuki Adintisari MPD. Nah, di sini saya sudah disuruh mencari 2 jurnal ya. Di sini saya ada jurnal ke-1 dan jurnal kedua. Nah, di sini langsung aja kita ke judul. Di artikel yang pertama itu ada judul implementasi logika fusi dalam menentukan jurusan bagi siswa baru sekolah menengah kejuruan negeri 1 Air Putih. Dan untuk artikel kedua ada judul Mobile IoT atau Internet of Things untuk pemantauan kualitas air habitat ikan hias pada akuarium menggunakan metode logika fusi. Nah, dan di sini ada jurnal ke-1 itu saya ambil dari jurnal Teknologi Informasi, dan jurnal kedua saya ambil dari jurnal Mahasiswa Teknik Informatika. Nah, di sini ada ESSN. Yang jurnal pertama ini ada 2615 dan sampai 2738. Nah, di jurnal kedua juga sama 2615 dan 2738. Nah, di sini ada volume dan halaman. Untuk jurnal pertama ada volumenya berukuran 2 dengan nomor 2, halamannya 126 sampai 137. Dan untuk artikel kedua ada volume 3 dengan nomor 1, halaman 298 sampai 305. Nah, di sini ada tahun terbit. Untuk artikel pertama tahun terbitnya 2018 dan artikel kedua ada 2019. Nah, di sini juga ada penulis. Yang pertama, untuk artikel pertama ditulis oleh Hafiz MA dan Sriani. Dan untuk artikel kedua ini ada Syaifani Fatriani Kadir. Dan di sini juga ada data tanggal penerbitan. Yang pertama itu 18 Agustus, yang kedua ada 1 Maret. Nah, di sini juga saya mencantumkan link artikel agar mempermudahkan dosen pembimbing saya untuk mencari jurnal yang telah saya review ini. Nah, lanjut kita ada struktur artikel. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak yang untuk artikel pertama adalah proses pemilihan jurusan oleh calon mahasiswa SMK Negeri 1 Air Putih dilakukan dengan cara manual. Jadi dalam abstrak ini berisikan suatu masalah dan suatu tujuan. Nah, masalahnya ini adalah pemilihan jurusan itu dilakukan secara manual. Jadi siswa tidak bisa memilih secara otomatis. Dan di sini ada siswa yang merasa tidak cocok dengan minatnya ketika memperoleh pelajaran di sekolahnya. Nah, jadi tujuan dari artikel ini adalah dapat dihasilkan bahwa metode Tsukamoto mampu memberikan rekomendasi jurusan yang sesuai dengan pelajaran yang memiliki nilai yang tinggi. Nah, untuk artikel kedua juga manual. Di sini ada dijelaskan bahwasanya melihara ikan hias adalah salah satu kegemaran masyarakat Indonesia. Namun sampai saat ini perawatan ikan hias masih banyak dilakukan secara manual. Nah, di sini juga perawatan ikan hias ini masih dilakukan secara manual, jadi itu permasalahannya. Nah, jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa hasil pengujian tersebut dapat dihasilkan yaitu sebuah sensor yang dapat memberikan pakan otomatis dan pengontrolan kualitas air yang ada di dalam akuarium untuk selalu memantau kebersihannya, seperti itu. Nah, ini ada banyak, saya tidak bacakan semuanya untuk mempersingkat waktu saja, seperti itu. Nah, di sini juga saya menyimpulkan tema dari kedua artikel ini sesuai dengan tema penerapan logika matematika dalam sistem informasi. Kedua jurnal ini menggunakan logika fusi, di mana logika fusi merupakan perluasan dari logika matematika yang digunakan untuk menampilkan nilai kebenaran dari satu argumen walaupun cara pendekatannya berbeda, dan sangat bergunanya teknologi dalam menyelesaikan satu masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut di sini juga ada pendahuluan. Pendahuluan juga sama, berisikan latar belakang dan tujuan. Untuk artikel pertama ini adalah latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan dalam proses pemilihan jurusan,
yang masih dilakukan secara manual. Banyak siswa baru yang bingung dalam menentukan jurusan, seringkali tidak mempertimbangkan minat ataupun kemampuan mereka. Nah, sebagian besar siswa hanya mengikuti teman yang memilih secara acak yang menyebabkan ketidakcocokan dengan minat dan bakat mereka. Akibatnya beberapa siswa pindah sekolah bahkan putus sekolah. Jadi tujuan dari sistem ini adalah untuk memudahkan siswa baru dalam menentukan jurusannya. Nah, untuk artikel kedua juga sama. Memelihara ikan hias merupakan salah satu hobi banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena dalam perawatannya tidak begitu sulit. Namun dibutuhkan ketelitian dan ketepatan waktu dalam perawatannya. Jadi permasalahannya adalah di artikel kedua ini adalah dibutuhkannya ketelitian dan ketepatan waktu dalam perawatan ikan hias dalam mengolah kualitas air tetap terjaga seperti itu. Jadi tujuannya ini dapat diuraikan dibuat sebuah sistem otomatis dalam pemantauan kualitas air habitat ikan hias pada akuarium. Seperti itu. Ini tujuannya. Nah, di sini masih banyak, tapi saya tidak bacakan semuanya. Nah, di sini sampai saya simpulkan kedua artikel ini semuanya dilatar belakangi karena adanya suatu masalah yang ada dalam sebuah artikel. Dalam mana artikel pertama karena kesalahan dan kesulitannya siswa baru yang ingin masuk SMK dalam menentukan jurusannya yang sesuai dengan minat bakatnya. Dan di artikel kedua adalah biasanya para penggemar ikan hias dalam mengatur pH ataupun temperatur air di alam akuarium. Jadi kedua artikel dibuat karena adanya suatu masalah. Nah, di sini juga ada metode. Metode penelitian pada artikel pertama adalah pada penelitian di jurnal ini yaitu dengan metode logika fusi berbasis Netflix dan logika fusi Tsukamoto. Dan artikel kedua juga menggunakan logika fusi namun berbeda jenisnya yaitu metode logika fusi Sugeno. Nah, kritik metode. Mungkin kritik dari saya itu yang pertama penelitiannya hanya di satu sekolah dan tidak menyeluruhkan jadi seluruh sekolah dengan yang lainnya dan tidak sama kejadiannya. Dan mungkin belum ada pengguna yang dapat memberikan sebuah evaluasi terhadap sistem tersebut agar dikembangkan atau dilanjutkan. Dan karena kedua artikel ini cakupan penelitiannya sangat sempit, karena artikel keduanya juga hanya terpaku pada kondisi laboratorium, yang mungkin tidak ada evaluasi terhadap kepuasan si penggunanya yang terhadap sistem tersebut. Nah, di sini juga ada hasil pembahasan. Untuk artikel pertama, dari artikel tersebut disebutkan ada data ataupun penjelasan. Jadi belum disebutkan bahwa adanya data ataupun penjelasan mengenai hasil yang diperoleh penelitian tersebut. Artikel ini hanya menjelaskan metode dalam proses penelitiannya dan penulisan hanya menyebutkan tentang aplikasi pemilihan jurusan yang dikembangkan dalam membantu siswa dalam memilih jurusan. Dengan kemungkinan hasil yang terbaik dan sangat memuaskan, sehingga pemilihan jurusan tidak lagi secara manual dan asal pilih saja. Dan untuk artikel kedua juga dari artikel tersebut belum ada data ataupun penjelasan yang mendalam mengenai hasil yang diperoleh atas penelitian tersebut. Artikel ini hanya menjelaskan metode dan proses penelitiannya saja. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan dari artikel ke-1 dan kedua, namun saya akan membacakan kesimpulannya hanya beberapa saja. Untuk artikel pertama ini dapat disimpulkan yang pertama, sistem implementasi yang dibuat dengan metode Tsukamoto mampu melakukan pemilihan jurusan sebagaimana yang telah direkomendasikan dengan berdasarkan nilai yang dimiliki oleh pengguna atau siswa. Sehingga siswa dapat masuk ke dalam jurusan yang sesuai kemampuannya dengan melihat nilai yang telah diperoleh. Nah, itu yang pertama. Nah, di sini juga ada kedua dan ketiga. Kalian bisa lihat ya, namun ini tidak saya bacakan. Nah, untuk artikel 2 kesimpulannya adalah yang pertama sistem yang dibuat merupakan sistem pemantauan kualitas air berupa suhu, kesamaan, keseluruhan, serta ketersediaan pakan. Nah, jadi yang 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini saya tidak bacakan. Hanya sekadar untuk mempersingkat waktu seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan dari kedua artikel belum adanya penjelasan ataupun pemahaman mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, baik data ataupun penjelasan mengenai hasil. Nah, di sini ada kualitas kredibilitas, keaslian. Untuk artikel pertama, ini menawarkan banyak ide baru, salah satunya yaitu penggunaan logika fusi dalam menentukan jurusan bagi mahasiswa baru di perguruan tinggi. Nah, di artikel kedua juga sama, artikel ini juga menawarkan banyak ide baru. Contohnya itu
penggunaan iot dalam sebuah usaha perikanan dalam mengontrol kualitas air kolam. Jadi dapat disimpulkan dari kedua artikel menawarkan banyak ide baru untuk sebuah penelitian lebih lanjut dengan mengembangkan data-data yang sudah ada. Nah, referensi di sini banyak referensi untuk artikel pertama dan yang kedua. Di sini penelitian tersebut menggunakan beberapa banyak sekali artikel untuk mengembangkan sebuah penelitiannya. Nah, referensi ini sudah kredibilitas karena sudah memiliki level-levelnya itu 1, 2, 3 tingkatannya. Jadi juga ini dapat kita akses di web-web resmi ya. Jadi Logika Fusi ini sudah terjamin referensinya ini kredibilitas. Seperti itu. Nah, lanjut. Di sini juga ada kesimpulan. Jadi saya menyimpulkan dari kedua artikel tersebut sudah didukung dengan referensi yang kredibel karena banyak referensi yang diambil untuk sebuah ide dalam penelitian tersebut dan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian. Dan referensi dari sebuah kejadian atau masalah yang ada untuk sebuah sudah cukup kredibel menurut pribadi saya sendiri. Dan di sini juga ada kritik metode. Ya seperti sebelumnya kritik metode terhadap saya masih mengenai tentang sempitnya ruang lingkup penelitian. Ya dilakukan dan tidak adanya sebuah inovasi atau pengembangan terbarukan yang lebih bagus. Dan untuk artikel kedua juga sama, kembali ke kurangnya ruang lingkup penelitian ataupun uji coba sistem karena adanya dilakukan dalam uji coba laboratorium saja dan tidak adanya sebuah perbandingan dalam penelitiannya dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan dalam metode tersebut masih banyak kelemahannya yang ada karena pertama sempitnya ruang lingkup penelitian ataupun uji coba sistem serta tidak ada kejelasan mengenai penggunaan jangka panjang pemakainya, apakah berlanjut atau tidak, dan tidak adanya perbandingan dalam sistem tersebut. Nah, di sini juga ada kualitas analisis. Untuk artikel pertama masih kurang karena kurangnya ruang lingkup uji coba sistem tersebut dan tidak adanya data hasil uji coba sistem serta belum adanya data pemakainya berlanjut ataupun tidak. Masih kurang dari segi pendataan dan uji cobanya. Dan untuk artikel kedua juga sama, masih kurang dalam sebuah analisis yang luas karena hanya dalam sebuah laboratorium saja, jadi tidak mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Dan dapat disimpulkan, artikel tersebut menurut saya masih belum mendalam karena hanya sebatas ruang lingkup yang kecil pengujiannya. Dan juga masih belum bisa menyajikan semua data yang ada karena masih banyak yang data kurang dalam bisa diketahui seperti itu. Nah, di sini juga ada relevansasi dengan topik penelitian. Untuk artikel pertama ini ada sesuai. Menurut saya ini relevan ya, sesuai yaitu adanya sebuah otomatisasi dalam pemilihan jurusan bagi siswa baru di SMK yang masuk ke dalam bidang sistem informasi dan adanya penggunaan logika fusi sesuai dengan tema matematika yaitu materi mengenai logika matematika. Dan untuk artikel kedua juga sama ya, yaitu adanya penggunaan iot yang berhubungan dengan sebuah teknologi dan adanya penggunaan logika fusi Tsukamoto yang berhubungan dengan matematika yaitu logika matematika. Dan dapat disimpulkan dari kedua artikel tersebut relevan dengan topik yaitu dengan adanya penerapan logika fusi matematika dan adanya sebuah hubungan dengan baik teknologi dengan sebuah teknologi dan sistem informasi dalam sebuah otomatisasi. Dan di sini juga ada kontribusi pada teori penelitian. Nah, untuk artikel pertama ini berkontribusi dalam sebuah penelitian selanjutnya karena banyak berbagai ide baru yang dapat dilakukan untuk sebuah penelitian. Contohnya itu penggunaan logika fusi dalam menentukan jurusan bagi mahasiswa baru di perguruan tinggi. Nah, di artikel kedua juga ini berkontribusi pada apabila dilakukannya dalam sebuah penelitian selanjutnya ataupun penelitian baru karena banyak ide baru yang tercipta dari artikel tersebut. Salah satunya itu bisa digunakan iot untuk sebuah usaha perikanan dalam mengontrol kualitas air dan pemberian pakan otomatis. Nah, juga dapat disimpulkan bahwa kedua artikel memberikan sebuah ide-ide baru untuk adanya sebuah penelitian selanjutnya.
dengan sistem dan metode yang sama ataupun berbeda, jadi bisa dikatakan kedua artikel berkontribusi pada teori penelitiannya. Nah, di sini juga ada hubungan tematik antara artikel. Yang pertama ini hubungan tematik yaitu antara pengembangan sistem informasi berbasis data dan pendidikan untuk sebuah pengambilan keputusan dalam penentuan jurusan siswa. Hal ini memperkuat keterkaitan teknologi, pendidikan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan untuk artikel kedua, hubungan tematiknya adalah antara teknologi dan lingkungan. Dan artikel ini berkaitan dengan sebuah pengembangan atau inovasi terbarukan seperti perikanan cerdas yang dimana pengolahannya menggunakan otomatisasi teknologi. Dan disebutkan kedua artikel tersebut sama-sama berbasis sistem untuk sebuah otomatisasi dan pengambilan keputusan, serta adanya penerapan logika fusi di dalamnya untuk menangani sebuah permasalahan yang ada. Seperti itu. Yang di sini juga ada perbedaan dan persamaan. Yang pertama itu ada perbedaan. Perbedaan yang pertama itu adalah di bidang penelitiannya. Artikel 1 itu dalam bidang pendidikan, sedangkan artikel kedua di bidang teknologi. Dan perbedaan yang kedua ada di data. Artikel 1 menggunakan data akademik, sedangkan artikel kedua menggunakan data hasil sensor. Dan untuk yang ketiga, sistem yang berbeda. Jadi sistemnya itu di artikel pertama berfokus pada sistem pendidikan, sedangkan di artikel kedua berfokus pada sistem otomatisasi. Nah, di sini juga ada persamaan. Yang pertama, sama-sama menggunakan metode logika fusi. Walaupun artikel 1 menggunakan logika fusi Tsukamoto dan artikel 2 menggunakan logika fusi Sugano, tetapi sama-sama dengan aturan logika fusi. Nah, di sini juga ada untuk otomatisasi. Artikel 1 itu untuk otomatisasi pemilihan jurusan dan artikel 2 untuk otomatisasi pemantauan air akuarium. Kayak di sini juga ada kebaruan dan inovasi. Yang pertama itu ada ide gagasan atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Nah, yang saya tahu setelah mempelajari kedua artikel tersebut, ternyata banyak ide atau gagasan yang dapat kita kembangkan lagi atau kita lakukan lagi. Contohnya itu bisa kita menggunakan iot dalam sebuah usaha perikanan untuk mengontrol sebuah kualitas air dalam kolam ikan dan pemberian pakan otomatis. Nah, di sini juga ada hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu menurut saya di artikel pertama yang harus diperbaiki adalah pengujian sistem, ruang lingkup penelitian. Dan di artikel kedua ada pengujian sistem, ruang lingkup penelitian, dan sensor. Jadi sensornya itu sering terjadi keloran. Nah, kesimpulannya adalah hal yang perlu diperbaiki dari kedua artikel tersebut adalah proses pengujiannya dan ruang lingkupnya yang lebih luas lagi, dan perlu adanya penambahan sistem untuk adanya wawancara serta sensor yang sering error dan harus adanya perbandingan. Dan di sini ada juga hal yang perlu dikembangkan, masih sama ya, ruang lingkup pengujiannya sistem agar lebih luas lagi dan juga ruang lingkup penelitiannya jangan terpatok pada satu tempat. Di artikel kedua juga sama, yaitu sensor yang perlu dikembangkan agar lebih baik agar tidak terjadinya error dalam pengontrol kualitas airnya. Ruang lingkup pengujian sistem agar lebih luas lagi dan juga ruang lingkup penelitiannya jangan terpatok pada di satu tempat. Nah, dan juga dapat disimpulkan, jadi hal yang perlu dikembangkan pada kedua artikel tersebut yaitu ruang lingkup pengujiannya dan penelitian untuk lebih luas lagi seperti itu. Nah, di sini juga ada usulan pengembangan. Jadi usulan pengembangan untuk artikel yang pertama itu yaitu bisa berupa aplikasi atau sistem pemilihan jurusan bagi mahasiswa di perguruan tinggi ataupun bisa adanya sistem untuk menentukan karir seperti itu. Dan untuk karir kedua ada bisa berupa ide baru atau judul baru yaitu aplikasi dengan iot untuk mengontrol air pada usaha perikanan. Dan dapat disimpulkan kedua artikel tersebut masih perlu pengembangan biar bisa bermanfaat bagi masyarakat, yaitu bisa berupa ide baru yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti tadi penggunaan iot untuk mengontrol kualitas air dalam proses usaha perikanan. Nah, di sini ada aplikasi praktis. Itu hasil temuan dari artikel pertama dapat kita simpulkan sistem untuk sebuah pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan untuk siswa dalam menentukan jurusannya.
Dan di artikel kedua ada sistem otomatisasi fisik yang digunakan untuk pemantauan air akuarium ikan hias dan pemberian pakan ikan otomatis. Kesimpulan hasil kedua temuan dari artikel tersebut bisa berupa adanya sistem otomatisasi dalam bidang sistem informasi dan teknologi. Nah, di sini juga ada dampak pada teknik. Yang pertama, dampaknya adalah dimudahkannya siswa dalam menentukan sebuah jurusan tanpa ragu ataupun salah jurusan dengan menggunakan sistem pemilihan jurusan otomatis. Dan di artikel kedua ada dampaknya itu adanya sistem otomatisasi pemantauan air di akuarium yang pemberian pakan otomatis untuk ikan hias di rumah dengan iot. Jadi dapat disimpulkan dampak dari kedua artikel adanya sebuah teknologi baru atau penemuan baru di dalam bidang sistem informasi dan TI. Oleh karena itu bisa terjadi adanya sebuah otomatisasi dalam pengambilan keputusan ataupun dalam dimudahkannya manusia dalam aktivitasnya seperti itu. Nah, di sini kita sudah di penghujung artikel ya, hasil reviewan. Nah, di sini kita disuruh membuat tema dan judul penelitian pengembangan dari kedua dari kebaruan artikel yang di review. Jadi, di sini saya memiliki tema ataupun judul baru yaitu penggunaan iot untuk sebuah usaha perikanan dalam mengontrol kualitas air dan pemberian pakan otomatis. Ini ide baru yang saya dapatkan setelah membaca artikel-artikel ini. Oke, cukup seperti itu ya. Mungkin hasil reviewan jurnal saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.